Kali ini Bapak akan membahas materi mengenai volume dan luas permukaan prisma. Di gambar disajikan ada 4 jenis prisma. Sebetulnya banyak jenis prisma ya. Kita mulai dari pengertian prisma. Pengertian prisma ya. Apa sih prisma? Prisma itu adalah bangun ruang sisi datar. Nah, dia mempunyai ciri utamanya adalah alas itu dan tutup sama. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Alas dan tutup itu sama. Jadi dia berpasangan, alas dan tutup. Itu harus sama. Sama apanya? Sama bangunnya, ukurannya. Pokoknya sama. Atau dalam bahasa matematika disebut dengan kongruen. Coba kita lihat gambar ya. Ini prisma segitiga. Ini alasnya. Nah, ini tutupnya ya, atau atapnya. Sama. Selang antara alas dan atap atau tutup itu disebut dengan tinggi. Ini namanya tinggi. Maka dia sah disebut dengan prisma. Prisma apa? Prisma segitiga, karena alasnya bentuknya segitiga. Ini prisma juga. Kenapa? Alas dan tutup sama. Ya. Prisma apa? Prisma segi 4. Kemudian ini juga prisma segi 5 dengan ciri khas yang sama, yaitu alas dan tutupnya sama. Dan ini adalah prisma segi 6. Kenapa segi 6? Karena alasnya segi 6 dan tutupnya juga segi 6. Berbeda dengan limas. Kalau kalian lihat gambar limas, itu alasnya dan tutupnya beda. Ya, pokoknya bangun apapun yang namanya alas dan tutup beda itu bukan prisma. Oke, sekarang kita lanjut ke volume prisma ya. Mudah sekali sebetulnya volume prisma. Volume prisma ini adalah luas alas ya kali tinggi. Jadi yang pertama adalah kamu tentukan dulu luas alasnya. Kalau dia alasnya bentuknya segitiga, berarti kamu cari luas segitiga. Kalau dia alasnya berupa trapesium, berarti kamu cari luas trapesium. Nanti kali tinggi dan seterusnya ya. Jadi ini cari dulu alasnya, kemudian dikalikan dengan tinggi. Nah ini tinggi ya, ini tinggi prisma tentunya, ini tinggi, dan ini tinggi. Sedangkan untuk luas permukaan ini adalah 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali luas alas? Karena ada luas alasnya ada 2. Alas dan tutup gitu ya. Jadi ada 2. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, ini penting ya. Silakan kamu screenshot atau enggak kamu catat. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi ya. Kalau bentuknya prisma segitiga berarti 2 kali luas segitiga. Cari dulu luas alasnya, cari dulu keliling alasnya, lalu tinggal hitung totalnya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Baik, kita ke contoh soal supaya jelas. Yang pertama, tentukan ini adalah volume dan luas permukaan ya. Bapak akan garis 2. Nah, ini untuk volume. Dan ini adalah LP atau luas permukaan. Volume itu ingat, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya apa? Oh, segitiga. Lihat baik-baik tanda siku-sikunya. Oh, ini berarti sama ini nih ya. Nah, ini kalau kita ambil ini alasnya, alas segitiga, ini tingginya. Berarti kita cari luas segitiga kali tinggi. Tingginya apa? Tinggi prisma ini ya. Luas segitiganya yaitu 8 kali 6 bagi 2. Kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Dikalikan tinggi dari prisma itu 12. Ini sama ini. 24 dikali 12 ya. 24 dikali 12 240
40 ditambah 48, 288 cm kubik. Bagaimana luas permukaannya? Ingat, LP itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kita sudah punya, kita cari dulu yang belum ada ya. Luas alasnya kebetulan sudah ada karena dia segitiga. Keliling alasnya, berarti kita buat dulu semacam catatan kecil. Luas alasnya berarti luas segitiga. Ini sudah ada, luas segitiganya yaitu 24. Keliling alasnya tinggal kamu cari keliling segitiga, tinggal kamu jumlahkan semuanya. 6 ditambah 8 ditambah 10 yaitu 24. Sama ya kebetulan ya. Kita ke luas permukaan yaitu 2 kali luas alas, berarti 2 kali luas segitiga 24 ditambah keliling alasnya 24 dikali tingginya yaitu 12. Ya. Ini berarti 48 ditambah ini adalah 288. 48 ditambah 288 ya. 336. Mudah kan ya? Awas satuannya adalah pangkat 2. Baik, soal nomor 2. Volumenya lihat baik-baik. Oh, ini luas segitiga karena alasnya segitiga, berarti luas segitiga kali tinggi. Luas segitiganya lihat baik-baik tanda siku-sikunya ini sama ini. Oh, berarti ini yang kita pakai ya, perkaliannya ya. Kalau kita ambil alasnya 12 berarti tingginya 9. Berarti alas kali tinggi bagi 2 dikalikan tinggi dari prisma 10. Coret-coret 6. 54 kali 10 adalah 540. Selesai. Bagaimana luas permukaannya? Berarti tetap 2 kali luas segitiga. Karena alas segitiga ditambah keliling segitiga kali tinggi. Luas segitiga sudah ada 540. Keliling segitiga tinggal kita cari. 9 tambah 12 ditambah 15 sama dengan berapa ya? 27, 36 ya. 36. Baru kita ke luas permukaan. Ini berarti 2 kali 540. No. Ada kesalahan, maaf. Ini luas alasnya itu 54 ya. Jadi ini 2 kali 54 ditambah kelilingnya itu 36 kali tingginya yaitu 10 ya. Nah ini tingginya ya, kalau lihat di gambar, nah ini tingginya. Tinggal kita hitung totalnya berapa. 2 kali 54 ditambah 360 yaitu 468. Satuannya jangan lupa, ini cm kuadrat, ini cm kubik. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini sebetulnya soal jebakan ya. Ini soal jebakan. Kenapa? Karena alas itu tidak selalu di bawah ya. Ini volume adalah luas alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Ingat, alas dan tutup selalu sama. Kalau kita ambil alasnya ini, lah, tutupnya yang mana? Ini berarti. Nah, berarti dia tidak memenuhi syarat prisma. Jadi yang namanya alas harus sama dengan tutup. Berarti kita ambil alasnya ini. Maka tutupnya itu adalah ini. Nah, ini disebut dengan prisma yang tidur. Ya. Jadi alasnya yang ini. Berarti luas segitiga dikali tinggi. Berarti ini kebetulan siku-siku. Sudah jelas nih siku-siku. Berarti ini juga siku-siku. 6 kali 8 dibagi 2 dikali tinggi prismanya itu ini ya. Nah, ini tinggi prismanya karena dia kan tidur. Kalau kita berdirikan berarti ini tingginya 20. Coret 3 480 cm kubik. Bagaimana luas permukaannya? Luas permukaannya berarti 2 kali luas segitiga ditambah keliling segitiga kali tinggi. Berarti kita cari dulu masing-masing yang belum diketahui. Luas segitiga sudah ada.
itu adalah 24 ya, 24. Nah, ini harusnya di sini ada 24 nih. 24 dikali 20, 24. Keliling segitiganya bagaimana? Oke, kita lihat di gambar. Ini belum ada nih, 6, 8. Satu lagi berapa? Ini kita harus cari nih, sisi miringnya. Ingat triple Pythagoras, atau kalau S sebut saja S ya. Kalau kita mau pakai manual, S sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 100 ya. Sama dengan 10. Maka kelilingnya itu adalah 6 ditambah 8 ditambah 10. Berarti ini adalah 24. Masukkan ke rumus. LP sama dengan 2 kali luas alas, berarti 2 kali 24. Ditambah keliling alasnya yaitu 24 juga. Kali tinggi. Tingginya itu sudah ada ya. Tinggi dari prisma yaitu 20. Berarti ini 48 ditambah 480 sama dengan 528 cm kuadrat atau cm persegi. Oke, soal selanjutnya. Ini soalnya agak sulit ya sebetulnya, tapi kalau kalian mengetahui konsep dasarnya pasti jadi mudah. Diketahui ini luas permukaan. Ini yang diketahui luas permukaan ini adalah 1040. Yang ditanya itu adalah berapa tinggi dari prisma? Ya, tinggi prisma. Atau di sini saja tinggi prisma. Setelah dapat tinggi prisma, tentukan volumenya. Di sini volume ya. Jadi yang pertama adalah kita cari tinggi prisma dengan menggunakan data yang diketahui. Nah, ini data yang diketahui yaitu luas permukaan. Ingat, yang namanya luas permukaan berarti 2 kali luas alas. Oke, luas alas. Oh, luas alas. Alas ini bentuknya apa? Bentuknya belah ketupat. Berarti 2 kali luas belah ketupat. Begini saja. Ditambah keliling belah ketupat. Nah, ya, kali tinggi. Oke, yang pertama kita cari luas belah ketupat dulu. Sepertinya sudah ada. Luas belah ketupat itu adalah D1 kali D2 dibagi 2. Nah, ini berarti D1-nya ini kan 24 segini ya. Berarti D1 tuh full dari ujung ke ujung. Itu berarti ini segini D1 48. D2 segini, ini kan 10, berarti full 20 ya. Berarti ini 48 dikali 20 dibagi 2. Coret-coret 10, 480. Yang kedua itu adalah keliling belah ketupat. Itu sudah ada 4 kali sisi ya, sisinya semua sama 13 nih. Ini sisinya berarti 4 kali 13 sama dengan 52. Baru sekarang kita masukkan data yang ada ya. Luas permukaannya itu sudah ada 1040 sama dengan 2 kali luas belah ketupat 480 ditambah keliling belah ketupat 52 dikali tinggi. Kemudian 1040 sama dengan 960 ditambah 52T. Ini pakai aljabar ya. Tinggal kita kurangkan 1040 dikurangi 960. Yo, berapa? 80. 80 itu sama dengan 52T. Maka T-nya ya tidak enak ya. 80 per 52 cm. Oke, selanjutnya kita akan mencari volume. Volume itu luas alas kali tinggi ya. Volume itu adalah luas alas kali tinggi. Kebetulan ini adalah belah ketupat, berarti luas belah ketupat kali tinggi. Luas belah ketupat itu kita sudah tahu di sini adalah 480 dikali tingginya itu adalah, nah ini yang baru kita cari barusan ya. 80 per 52 ya. Berarti kita cari 480 dikali 80
dibagi 52. Silakan kalian boleh gunakan kalkulator. 738,46. 738,46 cm kubik ya. Seperti itu ya. Memang kadang-kadang hasilnya tidak enak. Kadang-kadang hasilnya tidak enak. Selanjutnya. Nah, ini nih, 2 soal terakhir ya sebelum kalian mengerjakan latihan. Ini ingat tadi ya, trapesium. Ini mana ini? Alasnya. Awas. Alasnya bukan yang ini, bukan yang ini, bukan ya. Kenapa? Karena alas dan atas harus sama. Kalau alas yang kita ngambil yang ini, berarti atasnya yang ini berbeda. Ya, jadi kita ambil alasnya itu bukan yang di bawah, tapi ini nih. Nah, ini alasnya. Kenapa? Karena pasangannya yang ini ya. Alas dan tutupnya sama. Nah, kita ke volume, yaitu luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Alasnya apa? Alasnya trapesium kali tinggi ya. Kita siapkan dulu trapesium. Kalau mau mudah berarti kita cari luas trapesium, atau mau langsung berarti ini 2, ini pun 2 ya. Berarti JSS kan 5 ditambah 2 kali tingginya 4 dibagi 2 dikali tinggi prisma 10. Selesaikan dulu dalam kurung. 7 kali 4 dibagi 2 kali 10. Jawabannya adalah 140 ya. Ini baru luas. Oh ya, total, sudah total volume ya, cm3. Sekarang kita ke luas permukaan. Luas permukaan itu ingat 2 kali luas alas, berarti ini alasnya adalah trapesium ditambah keliling alas keliling trapesium kali tinggi. Alasnya sudah ada. Nah, ini alasnya ya, ini harusnya 14 kali 10, berarti alasnya itu adalah 14. Maka kita buat dulu perincian datanya. Luas trapesiumnya sudah ada 14. Keliling trapesiumnya tinggal kita cari, tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Nah, tapi ini kebetulan harus pakai Pitagoras. Ini 4. Ini sudah ada 2, di sini 5. Berarti ini berapa? Ini 3 ya. 3, 4, berarti ini berapa? 5, pakai Pitagoras. Maka tinggal kita jumlahkan saja semua sisinya, yaitu 5 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 ya. Ini keliling trapesium. Berarti ini adalah 16. Ini cm. Baru setelah ini kita masukkan ke rumus ya, karena sudah ada datanya semuanya. Berarti ini 2 kali luas trapesium ditambah keliling trapesium dikali tingginya 10. 28 ditambah 160 sama dengan 188 cm persegi. Oke, selanjutnya ini adalah segi 6 beraturan ya. Volumenya seperti biasa, luas alas kali tinggi. Berarti luas segi 6 beraturan kali tinggi. Berarti bagaimana cara mencari luas segi 6 beraturan? Ini dipisahkan menjadi 6 buah segitiga sama sisi ya. Ada 6 buah segitiga sama sisi. Berarti ini sama aja dengan luas 6 segitiga sama sisi kali tinggi. Ingat, 6 kali luas segitiga sama sisi itu apa? 1/4 R kuadrat akar 3 ya, kali tinggi. Jadi ini adalah 6/4 dikali R-nya itu 8, berarti 8 kuadrat ya, 8 kali 8 akar 3 dikali tinggi dari prisma yaitu 12. Coret 2, berarti 12 kali 8 kali 12.
Hasilnya adalah 1152 akar 3. 1152 akar 3 cm kubik. Ya, mudah ya. Selanjutnya bagaimana kalau luas permukaan? Oke, luas permukaan. Luas permukaan 2 kali luas segi 6 beraturan. Ini lebih mudah lagi. Ditambah kelilingnya, keliling segi 6 beraturan kali tinggi. Kita cek, ini sudah ada luasnya, yaitu berapa luasnya? Luasnya itu ini ya, nah segini. 12 kali 8 berarti 96 akar 3 ya, 96 akar 3. Kelilingnya, nah ini mudah sekali kelilingnya. Berarti ini kan sisinya 8 ya, kali aja 6. 6 sisi, 6 kali sisi sama dengan 6 kali 8 sama dengan 48. Yaitu luas permukaan 2 kali 96 akar 3 ditambah 48 dikali tinggi. Oke. 96 kali 2 192 akar 3 ditambah 48 dikali 12 sama dengan 576. 576. Nah, ini sudah aja segini hasilnya ya. Sentimeter persegi. Itu ya. Tidak sulit ya, mudah. Oh, ternyata maaf, masih ada. Masih ada, tapi ini sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Bapak akan mengerjakan soal yang baik dua-duanya saja supaya jelas lah. Volume, luas alas, alasnya, awas, ini alasnya. Ya. Trapesium kali tinggi. Jadi ini kita harus jeli. Berarti kita cari luas alasnya berarti JSS ya. Berarti 16 ditambah 8. 8 kan. Kali tinggi, ingat tingginya berapa? Oh, berarti ini 17. Sisanya kita tarik garis ke sini. Ini 16. Ini 8. Kan 8 ya. Maka sisanya ini adalah 8. Ini 17. Teorema Pitagoras, triple Pitagoras, 8, 17, satu lagi adalah 15. Ya. Jadi ini 15 per 2 kali tinggi prisma. Tinggi prisma yang mana? Ini adalah tinggi prisma. 9. Kita jumlahkan jadi 24 dikali 15 dibagi 2 dikali 9. Coret-coret 12. Tinggal kita kalikan semuanya. 12 dikali 15 itu adalah 180 dikali 9. 180 dikali 9. Jadi volumenya adalah 1620. 1620 cm kubik ya. Luas permukaan itu adalah 2 kali luas trapesium tambah keliling trapesium kali tinggi. 2 dikali luas trapesium sudah ada atau kita cari dulu. Maaf Bapak selalu lupa ya. Ini memang bagusnya ini harus sistematis. Cari dulu luas trapesium sudah ada, itu adalah 180. Keliling trapesium tinggal kita jumlahkan aja semua sisinya, berarti ada 16. Lihat gambar, ditambah ini sudah ketemu 15 ya. 15 ditambah 8 ditambah 17. Ini tinggal kita totalkan semuanya. 16 ditambah 15 ditambah 8 ditambah 17. Totalnya adalah 56. Langsung kita masuk ke rumus luas, yaitu 2 kali 180 ditambah
kelilingnya 56 dikali tingginya, tinggi dari trapesium itu prisma itu 9 nih. Jadi inilah 360 ditambah ini 56 dikali 9, 504. Maka totalnya adalah 864 cm persegi ya. Ini pun sama sebetulnya, sama ya, sama. Jadi kamu harus cari tingginya dulu, tinggi trapesium ini ya. Ini 6, 12, berarti kita buat garis, ini juga 6. Sisanya berarti berapa? 6 ya, dibagi 2, berarti ini 3, ini 3. Kan ini full 12. 3, kemudian ini sudah ketemu 5, maka ini akan ketemu pakai Pythagoras yaitu 4. Dan kalian bisa lanjutkan ya. Baik, untuk hari ini segini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalian kerjakan latihan yang sudah disiapkan. Terima kasih.